kok kayak pengadilan perdata aja para pihak gitu. Iya. Supaya ini Pak netral, malah bilang kritisi aja sebisa-bisanya, tapi jangan rubah isinya. Pak Yusuf Kalla saja udah bilang, tunjukkan ijazahmu. Wah, selesai. Iya. Ini aja sudah nggak identik. Oh, Iya nggak mungkin identik, Pak. Iya, Karena kan warna. Bukan, tidak usah warnanya. Dari dimensinya saja. Oh, yang dimensi, satu betul. ini mengker. Legalisir yang benar. Iya. Ya. Sejak tahun 2008 mereka sudah kerjakan dan mencari ini kayaknya diumpetin sengaja. Saya cari-cari nih. Ya kan? Legalisir itu seperti ini. 2009. Dia jawab, itu suka-suka fakultas. Loh. Saya bilang, nggak bisa, Pak. Tapi DPRD mau RDP kok tentang Bagus. ini. Mau rapat dengar pendapat dengan KPUD Solo bersama kami ya nanti. Lebih parah ternyata semua parlemennya terlibat ini ijazah palsu. Oh, beli-beli ijazah ya? Oh iya, pernah nggak KPU RI pergi ke UGM untuk melihat ini? Semua ijazah yang saya kumpulkan dari 2005 sampai 2019 tidak pernah diklarifikasi. Yes. Dan mungkin ini bisa dikasih juga ini ke Polda Metro Jaya ini. Oh enggak, harus belilah. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Kenapa hari ini ada banyak buku di depan saya? Ya, ada satu buku yang spesial yang ditulis oleh teman saya atau mantan teman saya mungkin ya. Karena kemarin sudah lama nggak ada di podcast Sentana beliau ini. Tiba-tiba ada di podcast catatan Andi Azwan. Siapa lagi kalau bukan Bonatua Silalahi? Apa kabar Pak Bonatua? Luar biasa. Setelah dari catatan Andi Azwan. Luar biasa ya. Jadi sudah mulai ada bau-bau mau nyebrang nih. Yang keempat ya. Yang keempat. Iya. Oh iya, mau RJ? Enggak lah, beliau Nggak perlu. Urutannya salah. Kalau beliau mau RJ, Michael dulu. Dinaikkan statusnya dulu. Ini Iya. udah langsung merasa saja. Oh, langsung aja ini. Nggak usah Iya. pakai perkenalan deh. Nggak usah dikenalin ya, Pak Roy Suryo. siap. Iya. Dikenalin melulu. Iya, jadi Pak Dokter Bonatua harus kenalin lagi. kalau Dr. Bonatua ini luar biasanya gini. Ini kan buku dari Pak Roy nih. Enggak, bertiga ya. Bertiga. Katanya, Awalnya bertiga. ya, 49 halaman doang Pak Roy katanya. Oh, enggak apa-apa, 49 itu Rismon. dagingnya kok. Gitu. Iya. Daripada yang banyak isinya cuman kode-kode Python. Lalu ada buku ini. Nah. Ya, Gibran Endgame. Iya. Yang juga isinya tentang perjalanan Pak Roy. Jadi nggak bisa dicari. Tapi nggak diakui dia, gitu. Nggak diakui, dia. biarin aja. Ngaku nggak ngaku bodo amat. Nah, ini buku yang kita spill di podcast Sentana eksklusif. Ijazah Jokowi tak ada. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi Tapi kalah karya cepat. Bonatua Silalahi. Sudah ada yang menyiarkan lebih dulu. RH ya? Bukan. Ketika demo di depan DPR dari atas Mokom, dari atas mobil komando. Woi, beli. Cuman ketika saya jelasin itu, silakan ini perlu, tiba-tiba nyeletuk dari belakang. Belinya di Sentana loh ya. Saya tuh Sentana kan berpengalaman. Oh iya, berpengalaman jualan. Orang besar, orang besar. Iya, tapi keselnya setelah ini saya bantu jualin. RJ orangnya, Pak Bonatua jangan ya. Nanti saya bantu jual RJ lagi. Sini, aku ambil dulu ini. Ini berita baik. Apa itu? Eksklusif di sini. Oke, apa itu? Buku ini aku pakai sebagai bukti di sidang KIP. Oke. Ya. Rismon juga aku pakai sebagai saksi, bukan ahli. Oh, saksi ya. Saksi waktu itu. Kemarin kan diumumkan dimenangkan KIP. Iya. Ya. Terakhir kemarin tuh Kemendikdasmen sudah menyerahkan dokumennya. Wah, luar biasa. Ini kemenangan untuk rakyat Indonesia lagi. Enggak, ini menarik. Kemarin tuh tanggal berapa, Pak Bonatua? Kemarin malam. Oh, kemarin jadi barusan ya? Iya. Jadi artinya apa yang dilakukan si Omon tanggal 9 April, yang 9 April itu dia berusaha mencabut gugatannya ke KIP kan? Ke Kemendikdasmen. Iya, Kemendikdasmen. Itu nggak ngaruh ya? Dia udah cabut, berarti dia nggak bisa minta. Seandainya dia nggak cabut, dia menang juga. Dikabulkan juga langsung seperti Bojomi kan gitu. Iya. Nah, Bojomi kan otomatis dia menang. Karena dia nggak cabut, maka dia nggak menang. Nggak menang. Endgame dong. Keluar juga nih kertas ini. Ini menunjukkan dulu bukunya tebel, ya. Kemudian sedikit agak berkurang lagi. Nah, ini cuma tinggal 1 lembar. Artinya apa? Kalau dalam kartun itu sering nggak kita lihat? Kartun tuh kalau ada orang tiba-tiba malu, ya, itu terus badannya jadi tipis gitu. Oh iya. Atau bisa menyelinap di balik pohon. Iya. Sama
kalau di ini juga kayaknya udah malu nih. Soalnya pakai kacamata hitam itu kemarin pakai kacamata sepasang loh. Iya. Ada laki-laki, ada wanita. Oh, pakai kacamata hitam semua. Wanitanya siapa tuh ya? Wanita idaman lain kah? Nah, cek aja sendiri. Saya nggak tahu siapa itu. Kita nggak usah nambah gibah, nggak usah nambah-nambah. Nggak usah ya? Nggak usah. Intinya kita sekarang mau bertanya kepada nanti soal Kemendikbudmen, kita bikin episode lain aja Pak ya. Soalnya Pak Bonatua kan masih mempelajari. Nggak, tapi harus diklarifikasi dulu Mas Mike. Ya. Jadi tadi Mas Mike tuh menyebutkan Pak Bonatua, ya terakhir podcast tuh Pak Bonatua tuh nggak jauh dari sini di Citos. Iya, di Citos dengan Andi Aswan. Nah itu kayaknya itu dipelintir banget itu sama si Andi Aswan. Tapi pertama gini Pak Bonatua, saya mau tanya, itu kenapa sih kok harus dempet sekali duduknya? Apa kameranya kecil gitu? Itu urusan dia lah. Karena Karena memang posisinya produksi dia lah ya. Angle ini kan kami sebenarnya podcastnya dadakan itu. Nggak ada rencana Nggak ada rencana podcast. Nggak ada. Tadinya bertemu dengan Andi Aswan untuk apa? Ngapain gitu? Kan aku udah lama bilang buku. Jadi gini, sifat buku ini kan terbuka ya. eksplanatif. Oke. Bukan eksplanatif. Sifat penelitiannya. Ya. Jadi makin kaya perspektif itu makin bagus nih buku. Oh, jadi si Andi Aswan itu ya mau diambil perspektifnya untuk kata sambutan. Bahkan aku juga perspektif Pak Jokowi juga aku awalnya minta kan. Mengisi di sini. Yang waktu itu Pak Bonatua mau kirim surat juga ke Solo. Sudah bersurat aku, sudah. Sudah bersurat. Diam-diam. Jadi gini Mas Mike, ini kita buka aja. Bukan diam-diam, udah buka di publikasi adik. Kita buka aja. Saya sebenarnya atau banyak ya, nggak cuma saya, Andi Aswan dan banyak yang dimintain oleh Pak Bonatua itu untuk menuliskan kata pengantar atau sambutan ya. Tapi kalau saya sendiri mempertimbangkan, sudah saya terus bagian. Nanti saya dituduh lagi kali-kong gitu kan ada. Jadi ya lebih baik buku ini tampil independen. Iya. Apa adanya. Akhirnya kata pengantarnya nggak ada. Iya. Habis daftar isi langsung dari penulis. Lebih baik itu. Langsung isi. Nggak ada 49 halaman yang di respon. Nggak ada ya. Oh itu ada di sini. Yang dia kayaknya sewot banget dengan 49 halaman. 49 halaman tapi 6 bab guys. Ya, itu kalau dia panjang banget mau rasan isinya separuhnya itu kode Python. Tapi saya senang sekali nih ada nama Sentana di dalam sini. Ada. Itu namanya menghargai. Sementara itu kubu yang berseberangan diisi oleh kanal-kanal seperti bla 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 Sentana TV. Thank you Pak Bonatua ya. Itu kayak yang kemarin diumumkan di tengah-tengah demo itu loh. numpang promosi. Iya, nanti kalau mau beli di Sentana ya, jangan di tempat lain. Gitu. Tapi juga bisa ditonton di Royster Official ya. Numpang dong. Jadi sebenarnya buku ini aku cerita dikit nih. Ini sebenarnya risetku sejak 2022 ya. Oke. Cuman karena memang sudah lama risetnya. Jadi aku sudah ke Pramuka juga, bahkan aku mencoba beli ijazah juga ke kampus-kampus. Ini ada ceritakan. Oke. Artinya tidak mungkin membuat buku 480 halaman tiba-tiba dalam waktu 1, 2, 3 hari ini. Oh, nggak mungkin. Oh, ya. Dan ini memang jangan dilihat halamannya ini. Hurufnya 11 dan spasinya 1. Jadi guys, singkat padat. Kalau mau dibikin panjang ya panjang. Bisa. Kalau mau diisi rumus Python ya bisa. Nah, kita bedakan dengan Gibran Endgame ya. Gambarnya juga kita kecil-kecilin. Ini kan spasinya gede-gede. Nah, kalau mau diisi cuman kayak gini ya banyak. Ya, ini rumus-rumus. Ini menuin halaman ini namanya. Ini halaman. Volume. Nah, itu yang paling benar. Ini saya bacakan ya. Def, finish, crop, self, event. If not self-cropping, return. Self-cropping, false. Terjemahkanlah itu. Sampai Anda pusing. Iya. Ini makanya dikatakan script coding. Itu. Emangnya bisa script coding itu dibaca di... Dan ini disampaikan oleh Prof. Tono Saksono. Kayak gini tuh harusnya disampaikan di appendix atau di belakang. Nggak dihitung. Dulu rencananya ini saya buka aja. Dulu rencananya sebenarnya coding-coding itu kita satukan dalam CD. Oke. Dan link-link saya kan juga ada link-link di sini. Link-link tuh tadinya itu ada videonya dalam CD. Tadinya. Jadi sebuah buku itu nggak tebel banget. Kita batasi waktu itu hanya 500 halaman. Terus ada CD-nya. Terus Dr. Tifa juga ada gambar-gambarnya itu semuanya dalam CD. Cuman karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, terus si Omon ini masukin semuanya ke tengah-tengah, kita habis halamannya. Itu sama seperti ini Pak Roy. Ya.
Jadi sebenarnya kalau ini mau kumasukkan namanya putusan Andri, putusan ya KPU, penuh. Waduh. putusan KIDKI, KIP. bisa segini buku. Makanya. Cuman kan nggak perlu. Iya. Tadi Tinggal saya ku kasih link. Ini saya punya closing statement. Yang pertama begini. Hal-hal yang terjadi saat ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo selaku presiden, itu juga jangan diam lah. Jangan menutup mata terhadap persoalan-persoalan stabilitas nasional ya. Harus juga harus memiliki rasa empati. Jangan hanya berkor-kor di mimbar, wah demi kepentingan rakyat, demi rakyat saya rela mati. Omong kosong. Lalu apa dengan rakyat ribut-ribut begini? Mana ada solusinya? Jadi berharap bahwa Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi negara, ya kalau memang sudah saatnya turun ya selesaikanlah Pak. Jangan biarkan anak bangsa gaduh terus hanya masalah ijazah yang remeh-temeh ini nggak selesai-selesai. Banyak juga kasus-kasus korupsi yang tidak diselesaikan. Jadi buatlah rakyat ini sedikit agak lega dengan solusi-solusi yang baik, penegakan hukum yang baik. Itu pentingnya. Baik. Itu closing statement saya. Terima kasih buat teman-teman dan ya Termul coba berpikir yang waras. Itu. Terima kasih. setuju, Bang. Terima kasih Pak Peter. Nah ini ada kursi kosong satu. Benar. Ada kursi kosong satu yang pendukung Jokowi yang tidak setuju dengan JK, saya persilakan naik dengan menulis naik gitu. Berarti itu lebih nggak apa-apa, kita berbeda pendapat di sini. Nah. Aku mau nanya sama Bunda nih, boleh? Nggak. Karena gini, Ya, silakan. gini Masa loh, nanya Bunda, aja nggak boleh? begini loh, Bunda Boleh Sinti kan lah. di tema itu Bunda Sinti mengarahkan untuk bahwa seakan-akan bahwa JK itu bermain peran untuk 2029 kan begitu. Nah sekarang aku bertanya sama Bunda Sinti, kira-kira kalau dia bermain peran, dia perannya ini untuk menguntungkan siapa kira-kira? Bukan, dia cuma cek ombak. Kemungkinan pertama adalah dia melihat ekonomi hari ini agak sulit ya. Nah, kalau kekuatannya Jokowi ini ada di massa, ya, tapi kekuatan JK ini ada di ekonomi, artinya komunikasi ekonominya jago gitu ya, lobby-lobbyan ya ekonominya. Dia melihat nampak-nampaknya, kalau menurut saya nih ya, itu kekuatan pemerintahan hari ini saya sependapat dengan semuanya bahwa tidak terlalu kuat. Jadi manuver dia ini adalah ingin menyeimbangkan. Kalau kekuatan ini tidak kuat, yang kuat di belakangnya saya tahu siapa gitu. Pasti Jokowi gitu kan, karena ada anaknya di situ gitu. Dia ngambil posisi aja. Jokowi ini sudah membaca itu. Politik ini siapa yang viral itu yang akan dihancurkan lebih dulu. Itu yang saya lihat dari manuver-manuver orang ini. Kenapa saya melihat itu? Saya melihatnya dari mulai penyiraman air keras ya. Terus ada akademisi dilaporkan, semua ini cek ombak. Ini dia mau lihat rakyat berpihak kemana, bagaimana kita akan memenangkan pertarungan ini. Siapa yang di kelompok abu-abu, siapa yang di kelompok JK, PDIP, mereka semua ambil posisi. Dia tidak di mana-mana, tetapi mereka sedang mengambil posisi. Lihat keberpihakan rakyat itu kemana. Berarti, dengan kalau kita lempar isu macam-macam. Berarti menurut Bunda, JK ini cuman membuka tabir aja. Oh, dia sebagai kingmaker. Kingmaker untuk Dan siapa? Punya Untuk poros mana? Poros dia sendiri. Sementara ya, nanti dia akan cek ombak dong. Kemana dia berlabuh? Tetapi dia paling cocok sejauh ini sama PDIP dan Golkar ya. Tapi Golkar sudah nampaknya
sama dia tutup pintu. Walaupun tutup pintunya nggak full, ada sedikit terbuka, tetapi seolah-olah Golkar ini tutup pintu karena dia ada di kubu sebelah hari ini. Jadi menurut saya dia sedang memainkan peran sebagai kingmaker untuk mengurai kekuatan hari ini itu sudah sejauh mana konsolidasinya. Apakah konsolidasi kekuatan hari ini itu kuat? Oke, berarti maupun PDIP gitu. Oke, berarti tema ini udah dijawab sama yang membuat tema sendiri ya. Terima kasih. Lu nanya. Ya itu maksud saya sih ke situ. Sebab gini loh, anehnya kenapa dia muncul gitu sekarang? Kenapa dia disenggol oleh sama Jokowi? Ade Armando itu dokter loh. Dia tidak mungkin bertindak nggak pakai otak. Pasti ada hitung-hitungannya. Dan dia itu itu adalah struktur di PSI. Tapi Dan dia juga konyol juga, host. Nggak bisa begitu. Dia juga konyol juga, Ade Armando itu. Ketika dia ditelanjangi di Senayan sampai tinggal, itu kan konyol. Jadi nggak bisa juga orang ini dibilang, oh dia penuh perhitungan kalkulasi. Enggak, Ade Armando enggak juga, gitu. Jadi memang agak susah nakarnya ini. Gitu. Dia kan Bang mau nanya Bang, mau nanya segini ya. Orang kelar lu udah potong. Kemarin saya sedikit kemarin saya dari Jember ya kan lewat Lumajang. Ya Bang ya Mas ya. Lewat Lumajang dan di sana saya melihat ada sebuah poster besar, baliho besar foto sosok seorang lah. Saya pikir itu ya mungkin untuk 2009. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada hubungannya nih antara kekisuran yang saat siapa sosoknya itu siapa? Adalah Sosok siapa? Adalah salah satu cara. Nah, jadi apakah ada hubungannya nih? Nggak gini loh, kau ngomong fotonya. Kan kau melihat fotonya, kau melihat fotonya kan. Foto siapa dulu? Kami kan nggak melihat di Jember itu. Foto maksudnya foto Gibran. Ngomong aja kalau foto Gibran. Iya, fotonya Prabowo itu loh. Fotonya Prabowo saya lihat nggak salah itu. Ini nggak jelas juga nih. Enggak. Orang lagi ngomong. Fotonya Prabowo itu ada di mana-mana, nggak jelas itu. Iya, itu kan nggak penting itu. Tentu saja dia sebagai apakah kekisuran ini ada hubungannya gitu loh. Itu pertanyaannya. Nggak ada. Ayo ucing ah. Nggak masuk. Ayo ucing ah. Aduh. Oke, lanjut Pak MS. Jangan dipotong dulu orang lagi ngomong, kecuali penting. Iya, lanjut. Tadi lagi giliran saya apa gimana ini? Iya, giliran Pak MS. Ya. Jadi begini, kalau saya membaca dinamika sampai saat ini gitu. Ini sesungguhnya ya akibat dari permasalahan-permasalahan warisan kurang lebih 7 tahun atau 5 tahun lah setidak-tidaknya yang lalu. Gitu. Nah, masalahnya ini kan banyak yang dilanjutkan gitu. Akhirnya langkah-langkah para elit politik pun juga kan tidak bisa enggak terpengaruh oleh kondisi itu. Gitu. Jadi apapun itu kan pemerintah atau rejim sekarang ini kan dipengaruhi oleh keadaan yang luar biasa berat. Gitu, akibat warisan itu. Tetapi ya dia sendiri tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan kartu-kartu truf itu. Gitu. Sehingga ini yang menyulitkan kita untuk menganalisis ya, karena ini kan bisa dibilang begini, ini politik yang sudah tidak sehat gitu ya, terus timbul political resistance ya dari civil society tentunya
gitu. Dan ini diaduk-aduk gitu. Jadi memang ini kolam yang kiruh itu apa sih ya? Kalau kiruh itu bahasa kan kolam itu ada yang bening, ada yang lawan bening. Butak. Nah, ini kolam yang butak gitu. Jadi karena gini, kita mau menganalisis sampai ke 2029, ada juga loh permasalahan besar yang patut dianalisis juga. Gitu. Kan pertanyaannya apakah sampai pada 2029 atau tidak? Oh, itu permasalahan itu lebih besar lagi. Gitu. Karena begini ya. Katakanlah ada sekelompok orang, katakanlah kalau ingin impeachment atau itu ekstra konstitusi ya terhadap presiden gitu, kan dia juga terganjal karena kalau presidennya diimpeach gitu, yang naik wapres gitu. Jadi ini dilematis gitu. Atau skenarionya menjalankan pasal 8 ayat 3. Itu berat. Gitu. Itu berat. Jadi ini kerunyaman dan kekisruhan ini nih yang agak sulit kita. Kecuali kita memang mau saklek membahasnya. Apakah membahas kemungkinan itu ya, atau kita memang oke, tidak akan ada kemungkinan itu. Kita pergi ke 2029. Gitu. Nah, kalau kita mau pergi ke 2029 gitu. Ini juga kan belum jelas juga